Di tengah meluasnya konflik antara Israel dengan kelompok militan Hamas dan Hizbullah, kini menimbulkan kekhawatiran berbagai negara di dunia dan bahkan menjadi pembahasan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meluasnya konflik regional di kawasan Timur Tengah akibat serangan Israel yang baru-baru ini menggempur Lebanon melalui serangan udara, membuat beberapa negara di dunia kembali mengutuk serangan Israel tersebut. Namun tampaknya serangan udara bagi Israel tidaklah cukup, sebab menurut beberapa sumber menyebutkan jika Israel telah menyiagakan armada tank tempur dan kendaraan tempur lapis bajanya di perbatasan Lebanon untuk menjalankan operasi darat singkat. Sementara pasca serangan Israel ke wilayah Lebanon membuat beberapa pemimpin negara di dunia turut bersuara dan mengutuk keras serangan Israel ke wilayah Lebanon, di mana Israel yang melancarkan serangan ke negara Lebanon yang di dalamnya ada pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa dari berbagai negara di dunia, meminta agar mengambil langkah cepat untuk mencegah konflik yang lebih meluas dari serangan Israel. Hal yang sama pun disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam keterangan yang disampaikan pada awak media, di mana Presiden Joko Widodo menyerukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara di dunia segera mengambil langkah cepat untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban di Lebanon, mengingat warga sipil selalu menjadi korban utama dalam serangan Israel. Sementara di sisi lain, mengingat Lebanon adalah negara berdaulat yang dijamin oleh dunia, sehingga muncul pernyataan dukungan dari beberapa negara. Menurut kutipan sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 30 September 2024 kemarin, di tengah serangan Israel ke Lebanon, ada 4 negara yang dianggap menjadi sekutu utama Lebanon dan akan mendukung militer Lebanon dengan menyuplai berbagai kebutuhan seperti keuangan, logistik, medis, dan sistem persenjataan. Hal itu terlihat di tengah gempuran Israel ke Lebanon. Pemerintah Lebanon mendapatkan sumbangan dan pasukan dari China, Inggris, dan Suriah pada 27 September 2024 di tengah kondisi kemanusiaan yang memburuk akibat konflik lintas batas yang intens antara Israel dan Hizbullah, di mana sebelumnya China menyumbang dana sebesar $1 juta Amerika Serikat untuk 10.000 keluarga yang mengungsi di selatan Lebanon. Kemudian Suriah mengirimkan bantuan medis dengan total 20 ton. Dan Inggris memberikan 5 juta pound sterling kepada UNICEF untuk mendukung upaya kemanusiaan di Lebanon dari serangan Israel. Sementara di sisi lain, jika perang Lebanon dan Israel meletus, setidaknya ada 3 sekutu terkuat Lebanon yang kekuatannya tidak dapat dipandang remeh, dan bahkan ketiga negara ini dikenal anti-barat dan memusuhi Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui bahwa Lebanon telah menjadi pemberitaan media internasional setelah dibombardir Israel, imbas dari konflik lintas batas antara Hizbullah dan Lebanon. Namun ketika Israel membombardir Lebanon, sekutu-sekutu Beirut menyampaikan dukungannya. Ketiga negara sekutu utama Lebanon tersebut, yaitu adalah negara Suriah, China, dan Iran. Berdasarkan historis, hubungan Lebanon dengan ketiga negara tersebut memang menjadi perhatian, di mana hubungan antara Suriah dan Lebanon telah dimulai sejak tahun 1976. Kedekatan kedua negara ini terlihat saat Damaskus selalu menganggap Lebanon sebagai halaman belakang yang terkait dengan tetangga timurnya. Selain itu, setelah Perang Arab-Israel tahun 1973, Lebanon memasuki orbit strategi front timur yang diperbarui dan diperluas yang diusulkan oleh Damaskus setelah berakhirnya perjanjian pelepasan Mesir Israel pertama atau Sinai I pada 18 Januari 1974. Front tersebut bertujuan untuk melindungi Suriah dan manuver pengepungan Israel melalui lembah Beka di Lebanon, di mana saat itu terdapat banyak momen ketika konflik di Timur Tengah melanda. Dua negara ini selalu bekerja sama.
Bahkan Suriah bisa dianggap sebagai tembok utama ketika dua negara tersebut menghadapi Israel. Namun jika kita melihat kekuatan militer, Suriah bukanlah negara yang terdepan, mengingat kekuatan militernya hanya berada di posisi 60 dari 145 negara berdasarkan perankingan Global Firepower tahun 2024. Meski begitu, kekuatan militer Suriah dapat diperhitungkan sebab diperkuat sebanyak 270.000 personel militer. Di antaranya 170.000 personel militer aktif, 50.000 personel militer cadangan, dan 50.000 paramiliter. Tidak hanya itu, sebab Suriah juga diperkuat 47 total aset pertahanan laut, yaitu 33 unit kapal patroli dan 7 unit kapal perang ranjau. Dari segi kekuatan udara, Suriah diperkuat 452 total aset pertahanan udara, di mana Suriah diperkuat 168 unit pesawat jet tempur pencegat, 57 unit pesawat jet tempur serang khusus, 5 unit pesawat transportasi militer, 67 unit pesawat latih, 2 unit pesawat jet tempur misi khusus, 153 unit helikopter, dan 27 unit helikopter serang. Sementara untuk kekuatan armada tempur darat, Suriah diperkirakan telah diperkuat 2.720 unit total tank tempur, 14.550 unit kendaraan tempur lapis baja, 295 unit artileri gerak sendiri, 2.400 unit artileri derek, dan sebanyak 614 unit artileri roket. Sementara di sisi lain, selain Suriah, Iran juga memiliki hubungan yang sudah lama dengan Lebanon. Dukungan operasional dan finansial Iran memainkan peran penting dalam membentuk Hizbullah menjadi milisi yang kuat, yang berfungsi sebagai pencegah yang signifikan terhadap Israel. Menurut situs resmi media Global Firepower tahun 2024, Iran menjadi salah satu kekuatan utama di kawasan Timur Tengah, di mana Iran menjadi negara dengan kekuatan militer di urutan 14 dari 145 negara militer di dunia. Iran diperkirakan telah diperkuat sebanyak 1.180.000 personel militer, di antaranya 610.000 personel militer aktif, 350.000 personel militer cadangan, dan 220.000 paramiliter. Dari segi kekuatan armada tempur laut, Iran diperkirakan telah diperkuat 101 unit total aset pertahanan laut, yaitu 7 unit kapal perang frigat, 3 unit kapal korvet, 19 unit kapal selam, 21 unit kapal patroli, dan 1 unit kapal perang ranjau. Untuk kekuatan armada tempur udara, Iran diperkirakan telah memiliki 551 total aset pertahanan udara. Di antaranya, Iran diperkuat sebanyak 186 unit pesawat jet tempur pencegat, 23 unit pesawat jet tempur serang khusus, 86 unit pesawat transportasi militer, 102 unit pesawat latih, 10 unit pesawat jet tempur misi khusus, 7 unit pesawat armada tangkar, 129 unit helikopter, dan 13 unit helikopter serang. Sementara adapun kekuatan armada tempur darat Iran diperkirakan telah diperkuat sebanyak 1.996 total tank tempur, 65.765 kendaraan tempur lapis baja, 580 unit artileri gerak sendiri, 2.050 artileri derek, dan sebanyak 775 artileri roket. Sementara di sisi lain, selain Suriah dan Iran yang bakal mendukung Lebanon, China yang merupakan negara militer terkuat ketiga di dunia juga telah mendukung Lebanon. Hal itu sebagaimana kutipan sumber media informasi dari Global Times pada 24 September 2024.
di mana China dengan tegas mendukung Lebanon dalam menjaga wilayah kedaulatan, keamanan, dan martabat nasionalnya. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri China, yaitu Wang Yi, kepada Menteri Luar Negeri Lebanon, Abdallah Bouhabib, di New York. Dalam pertemuan tersebut, Wang Yi yang juga anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis China mengatakan kepada Habib bahwa dengan persahabatan tradisional yang telah berlangsung lama, China telah mengikuti dengan seksama perkembangan terkini di kawasan tersebut, khususnya ledakan perangkat komunikasi baru-baru ini di Lebanon.